Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang validitas internal ya. Kita masuk ke ancaman-ancaman terhadap validitas internal bagian pertama. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya apa itu ancaman terhadap validitas internal ya. Jadi ini adalah alasan yang membuat hubungan antara A dan B itu bukan kausal ya. Dan bahwa perubahan yang terjadi itu bahwa perubahan itu bisa terjadi ya tanpa adanya perlakuan ya atau treatment gitu ya. Nah, beberapa ancaman terhadap validitas internal yang akan kita bahas pada bagian ini tuh saling terkait ya satu sama lain ya. Jadi tidak independen gitu ya. Nah, ancaman-ancaman ini sebenarnya juga relevan ya dengan penelitian apapun ya, baik itu eksperimental, korelasional ya, studi observasional, studi kasus gitu ya. Ini masih relevan sebenarnya karena memang validitas itu kan bukan atribut ya atau properti dari metode ya, melainkan karakteristik dari klaim ya atau kesimpulan sebuah pengetahuan gitu ya. Oke, kita akan membahas ancaman terhadap validitas internal. Kita akan bahas sampai 5 poin saja dari 9 poin yang ada gitu ya. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya agar tidak terlalu panjang. Jadi kita akan membahas sampai regression artifacts saja ya, atau sering disebut regression to the mean ya, regresi ke arah rata itu ya. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu ya ini. Nah, yang pertama adalah ambiguous temporal precedence ya. Ini merupakan ancaman terhadap validitas internal yang berkaitan dengan hubungan variabel yang resiprokal ya. Nah, jadi tidak jelas apakah A mendahului B atau sebaliknya gitu. Nah, ketika A itu mendahului B itu tidak menjamin adanya hubungan kausal ya. Pernah kita bahas ya data tenggelam ya. Juga hubungan kausal itu bisa bidirectional ya atau reciprocal ya. Misalnya perilaku kriminal menyebabkan individu masuk penjara, ataukah masuk penjara itu yang akan nanti menyebabkan perilaku kriminal lain gitu ya. Nah, ini kondisi yang resiprokal itu. Nah, walaupun lebih sering terjadi pada studi korelasional, hubungan resiprokal ini juga menjadi ancaman terhadap validitas internal dalam eksperimen juga gitu ya. Jadi misalnya kita hanya melakukan satu kali eksperimen untuk menguji hubungan kausal antara A dan B gitu ya. A kita intervensi, kemudian selanjutnya B kita ukur. Nah, dengan kondisi ini belum bisa kita simpulkan bahwa A itu sebagai penyebab B gitu ya. Bisa jadi juga B yang menyebabkan A gitu. Nah, solusinya di sini adalah membuat serangkaian eksperimen ya untuk menguji apakah A itu penyebab B atau sebaliknya gitu. Yang kedua adalah ancaman validitas internal selection ya. Jadi di sini pemilihan partisipan itu membuat karakteristik partisipan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak setara ya. Nah, jadi ada kondisi yang berbeda gitu ya pada partisipan yang mempengaruhi hasil pengukuran variabel dependent ya atau outcome ya. Nah, misalnya pada program tambahan pelajaran menggunakan volunteer dan non volunteer ya. Jadi terkenal sekali kalau volunteer ini memiliki karakteristik yang berbeda ya dengan non volunteer ya. Jadi pada contoh ini itu program ini
diberikan pada siswa ya yang orang tuanya mengajukan anaknya untuk ikut gitu ya. Jadi program tambahan pelajaran ini diberikan pada siswa yang orang tuanya mengajukan anaknya untuk ikut. Jadi orang tuanya volunteer. Nah, hasil dari evaluasi prestasi siswa itu kemudian nanti dibandingkan ya dengan kelompok kontrol. Jadi kelompok yang mendapat tambahan pelajaran dan kelompok yang tidak mendapat pelajaran. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah ketika kelompok kontrol ini orang tuanya bukanlah volunteer gitu. Nah, jadi hasil prestasi belajar yang lebih tinggi pada kelompok eksperimen itu belum tentu karena mereka mendapat pelajaran tambahan gitu. Bisa jadi ini karena orang tuanya yang volunteer tadi memiliki karakteristik yang berbeda ya dengan orang tua yang non volunteer. Orang tua yang volunteer itu bisa jadi dia ingin anaknya diketahui kondisinya gitu. Jadi bisa jadi dia sudah sebelumnya menyediakan lebih banyak buku untuk anak mereka ya, lebih memotivasi anaknya ya, atau berbeda dalam hal lain yang mempengaruhi prestasi belajar anak ya. Jadi sehingga ini prestasi belajar yang lebih tinggi pada kelompok eksperimen, kelompok program tambahan pelajaran tadi bisa jadi tanpa adanya intervensi itu sudah terjadi kondisi itu gitu. Oke. Nah, selection ini lebih rentan pada eksperimen kuasi ya, karena penugasan unit ya ke kelompok eksperimen ya itu tidak secara acak ya, penugasannya terkait atribut unit ya, misalnya perbandingan kelas A ya dan kelas B, kelas A kelompok eksperimen, kelas B kelompok kontrol ya. Nah, ini bisa jadi ini terganggu karena karena karakteristik kelas A yang berbeda gitu ya, misalnya kecerdasannya daripada kelas B. Nah, solusi selection ini ya kalau memungkinkan ya penugasan acak ya pada unit kelompok-kelompok eksperimen. Nah, dengan penugasan acak tadi ya kemungkinan karakteristiknya kedua kelompok ini akan sama gitu. Nah, selanjutnya adalah history. Jadi ancaman terhadap validitas internal history ya, ini merupakan ancaman merupakan hal-hal yang terjadi ya di antara awal treatment dan post test, kejadian-kejadian hal-hal yang terjadi gitu ya di antara treatment dan post test yang bisa mempengaruhi variable dependent gitu ya. Oke, jadi misalnya training peningkatan literasi ya pada anak di sekolah itu efeknya terjadi karena adanya program yang kemampuan membaca yang diselenggarakan pemerintah secara nasional gitu ya. Atau misalnya jadi kita melakukan training literasi gitu ya untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak di sekolah itu, tapi secara nasional itu ada program tersebut juga gitu ya. Jadi perubahannya nanti bisa jadi bukan karena pelatihan literasi itu tapi karena program pemerintah itu gitu. Nah, bisa juga misalnya ada pelatihan menurunkan stres, tapi di antara pengukuran pretest dan post-test itu ketika treatment itu misalnya di akhir treatment ternyata terjadi gempa bumi gitu ya. Ini contoh ekstrem saja ya. Jadi ada gempa bumi, nah akibatnya gempa bumi ini berefek pada partisipan gitu loh. Jadinya dia pengukuran depresinya akan tinggi gitu ya misalnya. Nah, ini bisa dikurangi ya dengan seleksi grup dari lokasi yang sama, pengukuran dalam waktu yang sama gitu ya. Jadi ada lebih terstandar ya. Jadi kalau ada dari lokasi yang sama, otomatis kalau ada
ada kejadian hal-hal yang terjadi itu pada kelompok itu mendapatkan itu gitu. Nah, yang keempat adalah maturation. Ya, maturation adalah ancaman terhadap validitas internal yang terjadi ketika partisipan itu dalam penelitian mengalami perubahan secara alamiah gitu ya, yang terjadi selain dari treatment ya, misalnya karena pertumbuhan ya, karena usia, karena partisipan lebih lapar, lebih bijaksana, lebih kuat gitu ya, lebih berpengalaman dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini akan mempengaruhi ya validitas internal jika hal tersebut mempengaruhi variabel dependen ya. Contohnya program tambahan pelajaran dari pemerintah itu salah satu tujuannya adalah meningkatkan performa kognitif anak gitu ya. Nah, padahal kemampuan kognitif anak ini secara alami akan berkembang ya, walaupun tanpa adanya program tambahan pelajaran tersebut gitu ya. Nah, maturation juga terkait dengan tren ya, perubahan yang ada di komunitas gitu ya. Jadi misalnya ketika kemampuan ekonomi lokal itu meningkat ya, secara otomatis jumlah pekerjaan itu meningkat gitu ya. Nah, sehingga ini tidak terkait dengan misalnya program yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan jumlah pekerjaan. Jadi misalnya ini pemerintah atau politisi kan biasanya atau penguasa gitu ya menyatakan, oh setelah saya menjabat, saya di lingkungan kita ini jadinya itu banyak pekerjaan gitu ya, banyak orang nggak menganggur. Nah, padahal ini belum tentu karena dia program-program dia gitu, tapi kemungkinan juga karena ekonomi lokalnya yang memang sudah meningkat secara umum gitu. Oke, nah ancaman maturation ini bisa dikurangi dengan memilih subjek ya, partisipan dengan usia dan lokasi yang sama gitu ya. Nah, yang kelima adalah regression artifacts ya, atau regression to the mean ya. Jadi terkadang partisipan yang dipilih untuk mendapatkan intervensi itu karena mereka mendapatkan skor tinggi ya atau rendah ya pada pengukuran tertentu ya. Jadi misalnya intervensi ditujukan pada partisipan yang depresinya tinggi. Nah, sehingga partisipan yang tingkat depresinya tinggi itu dipilih menjadi partisipan. Nah, kondisi ini tuh mengakibatkan regression artifacts ini. Jadi nilai yang ekstrim ya, nilai ekstrim atas atau bawah itu akan memiliki tendensi mengarah ke rata ya pada pengukuran selanjutnya. Ya, ini yang dinamakan regression artifacts itu gitu ya. Misalnya kita melakukan 2 kali pengukuran gitu ya. Siswa yang mendapat nilai tinggi ya pada tes pertama ya, atau partisipan yang mendapatkan nilai tinggi pada tes pertama ekstrim tinggi gitu ya, sangat tinggi. Nah, nilainya di pengukuran kedua itu akan cenderung menuju ke arah rata, yang berarti ini kalau tinggi sekali ya dia akan sedikit turun gitu ya, menuju ke rata gitu ya. Nah, sama juga ya, partisipan yang depresi berat itu ya diukur tingkat depresinya pada satu titik ya, kemudian pada satu waktu, kemudian dia diberi intervensi, kemudian diukur lagi depresinya. Nah, individu yang depresi tinggi, sangat tinggi pada pengukuran pertama, pada pengukuran kedua itu akan turun gitu ya, ada atau tidak ada intervensi ya. Kenapa ya? Karena ini secara natural terjadi seperti ini gitu ya, karena ketika dia satu pengukuran itu ekstrem tinggi atau ekstrem rendah, katakanlah depresi tadi ekstrem tinggi, itu pengukuran kedua pasti akan menuju ke rata gitu. Karena secara umum ekstrem tinggi sudah tidak bisa naik lagi gitu. Dia kemungkinannya akan setara atau turun gitu.
Nah, ini bisa juga terjadi karena random measurement error ya, error pengukurannya itu semakin besar ya di sesi yang kedua gitu. Nah, ini bisa diminimalisir ya dengan melakukan pengukuran yang reliable ya, juga dengan menggunakan partisipan lebih banyak ya. Tapi ini kan tergantung kondisi penelitian ya. Penelitian kan pasti karakteristik partisipannya berbeda-beda gitu ya. Kita tidak selalu bisa ngambil partisipan lebih banyak gitu ya. Preventif lainnya ya meningkatkan reliabilitas pengukuran ya, standardized score, item lebih banyak, pengukuran lebih banyak item, pengukuran yang lebih baik ya, multivariat gitu ya, pengukuran yang berulang gitu. Nah, baik ya, itu saja. Silakan membuka bab 2-nya Sedis Cook and Campbell ya. Jika ada yang belum jelas bisa juga didiskusikan di forum kita. Kita akan melanjutkan di ancaman terhadap validitas internal di bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.